salah satu kegiatan pemulihan ekonomi ya di daerah Kabupaten Grobogan ini. Itu memang di Disperindak ada beberapa kegiatan event, utamanya dalam meningkatkan omset para pelaku usaha ya, yaitu dengan pameran-pameran produk, festival-festival baik itu kuliner dan beberapa event-event industri kecil menengah lainnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edi Selalu di Hati. Hari ini saya sengaja mencari informasi silaturahmi dengan Kepala Disperindak Kabupaten Grobogan. Kita perkenalkan Bapak Danis. Oke. Danis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi Selalu di Hati, pemirsa YouTube dari Mas Edi Selalu di Hati juga. Salam sehat. Oke, Pak Danis ya. Pak Danis, ini aku pengen tahu program-program dari Disperindak yang dalam waktu dekat ini. Informasinya kan ada pasar murah ya. Saya dengar selentingan pasar murah itu kapan, terus apa saja itu, eventnya seperti apa? Oh ya. Jadi Mas Edi, perlu kita informasikan salah satu kegiatan pemulihan ekonomi ya di daerah Kabupaten Grobogan ini. Itu memang di Disperindak ada beberapa kegiatan event, utamanya dalam meningkatkan omset para pelaku usaha ya, yaitu dengan pameran-pameran produk, festival-festival baik itu kuliner dan beberapa event-event industri kecil menengah lainnya. Oke, seperti itu. Terus yang paling dekat waktunya apa ini? Di tanggal 26 bulan April ini kita punya kegiatan yang namanya pasar murah ya. Jadi konsepnya adalah kita membuat semacam pusat pasar kecil-kecilan ya di halaman Seda Kabupaten Grobogan. Kaplingan gitu ya? Ya, kita berikan stand-stand nanti tenda-tenda itu supaya pelaku IKM, kemudian masyarakat ataupun organisasi yang mau berkegiatan di situ bisa kita fasilitasi. Betul. Nah terus siapa saja yang boleh menempati stand itu? Ditentukan atau gimana itu mekanismenya? Sudah kita inventarisir, ada informasi yang kita berikan ke masyarakat. Utamanya OPD tentu, OPD yang terkait itu bergabung dengan kita, kemudian BUMN, BUMD ya juga bergabung dengan kita karena ada yang ingin membagikan bingkisan sembako, Pak Edi. Jadi itu nanti kita fasilitasi stand, mereka menyebarkan kupon kepada masyarakat yang membutuhkan, barangnya diambil di event pasar murah itu. Dan ada juga asosiasi-asosiasi, organisasi profesi seperti Kadin, HKTI, kemudian APKLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. PGRI enggak ya? PGRI kebetulan belum ya? Belum ya. Ya kita butuh support juga dari BRI. PGRI itu besar itu. Jadi kita minta supportnya, dukungannya supaya pasar murahnya nanti eventnya bisa lebih baik lagi. Enggak, itu konsep pasar murah kan berarti kalau masyarakat umum kan menilai berarti kalau belanja di situ murah. Nah itu konsep murahnya itu seperti apa Pak? Apakah ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana? Ya, baik. Jadi kalau model dulu itu memang kita melakukan kerjasama dengan penyedia ya yang punya produk-produk itu. Kemudian pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk barangnya sehingga harga yang dijual di lapangan murah. Oh, murah. Namun karena keterbatasan kita dan keadaan pandemi ini, sedikit sistemnya kita rubah, yaitu pemerintah memberikan bantuan bingkisan nanti. Oh, bingkisan. Jadi pemerintah belanja dapat bingkisannya diberikan kepada masyarakat yang berhak. Jumlahnya ya lumayan, ada 1000 paket. Kemudian selain itu kita juga ada partisipasi dari perusahaan, organisasi-organisasi yang memberikan bingkisan ini juga. Sedangkan pasar murahnya itu kita berikan kepada pelaku-pelaku IKM, UMKM yang bergabung ke kita untuk memberikan harga yang murah. Oh, gitu. Di stand-stand mereka kita gratiskan, tetapi mereka nanti harus
menjual barang-barang yang biar sama-sama muter ya, masyarakat bisa beli. Dan terus gini Pak, yang tadi ada bingkisan dari pemerintah, terus kemarin dari organisasi tadi deh. Nah, bagaimana mengantisipasi biar tidak double-double dapatnya itu loh? Ya, kita punya mekanisme ya, mekanisme yang ada, kayak yang ada dikelola Disperindak itu, mereka pakai tangan panjang pemangku wilayah, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Ketua RW mungkin itu. 1000 itu bukan jumlah yang banyak Pak Edi. Jadi saya kira masalahnya tidak begitu besar lah nanti potensinya. Kemudian yang dari organisasi, instansi-instansi biasanya mereka punya basic sendiri-sendiri juga. Clearing service-nya, kemudian pelaku-pelaku pekerja-pekerja mereka yang membutuhkan itu yang diberikan. Ya. Berarti rencananya tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? 26, satu hari aja. Oh, satu hari aja. Ya, satu hari aja. Mulai jam 8 sampai dengan jam 14.00. Oke. Pemirsa, catat tanggalnya, sukseskan acara Pasar Murah Gerobokan, dan terutama yang dapat kupon wajib hadir tentunya ya Pak Denis. Siap ya. Terus Pak Denis, ini tempat apa ini? Aku tadi kan kita janjian tapi terus di tempat ini. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga masyarakat Gerobokan karena saya juga baru tahu ini. Iya. Namanya Dalmadi Center ini, Mas Edi. Ya, Dalmadi Center ini menjadi kewenangan aset Disperindak. Ya. Kita bikin ikonnya Dalmadi Center, pusat Dalmadi. Artinya kita menginginkan Dalmadi Center ini menjadi pusat industri ya di Kabupaten Gerobokan. Ada 3 misi yang kita laksanakan. Yang pertama adalah display produk. Seperti yang kita lihat, nanti kita tempatkan display produk di sebelah kiri itu. Kemudian di tengah ini adalah pusat industri di Gerobokan. Masyarakat kita yang ingin berwirausaha kaitannya dengan industri kecil bisa mendapatkan informasi di sini. Bagaimana perizinannya, bagaimana pemasarannya, bagaimana pelatihannya. Nanti bisa kita fasilitasi di sini. Kemudian workshop juga seperti itu. Itu kan edukasi ya, workshop. Dan yang selanjutnya adalah bisnis ya. Misi bisnis itu kita kembangkan, kita kumpulkan milenial itu di sini. Ya, kita motivasi mereka untuk bergerak seperti Mas Edi ini, familiar dengan digital branding ya, agar mereka mempunyai kontribusi untuk bisa mengangkat nama Gerobokan, terutama industri itu, dan ada sisi bisnisnya yang akan diperoleh. Gitu. Berarti, tapi ini sudah aktif ya? Ya, aktif. Aktif ya? Ya. Tahun 2002 saja event yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di sini sudah ada 7 event. Tanggal 21 sampai 24 nanti ada event juga yang dikelola Dalmadi Center itu di pusat kuliner Dudis. Ya, di sana milenial olahraga e-sport itu kumpul di sana. Mulai YouTuber sebagian juga ada di sana, kemudian IKM clothingan ya, sablon-sablon kaos ada di sana juga beserta kuliner. Nah, itu kalau mau tahu program-program Dalmadi Center itu apakah ada informasi di web atau di apa kita masyarakat? Ya, kita punya website di www.dalmadicenter ya. Silahkan dibuka untuk googling di sana. Ada aktivitas kegiatan kita di sana. Sosial media kita juga aktif juga. Ada Instagram, kemudian Facebook juga ada, Twitter juga ada. Di sana kegiatan kita itu kita upload apa-apa saja, informasi-informasi apa yang memang wajib dikonsumsi ataupun harus kita informasikan kepada publik. Terus untuk display yang di samping ini Pak, apakah ketika masyarakat datang ke sini bisa juga langsung membeli juga? Ya, bisa. Dijual juga ya? Ya, jadi ini kita siapkan untuk pelaku IKM, ya. Kita menyiapkan ruang untuk mereka memamerkan produknya. Kemudian kita undang juga teman-teman yang memungkinkan membeli di ruangan kita ini, di gedung kita ini, supaya nanti ada transaksi jual beli. Dan ke depan malah nggak hanya sekedar marketing secara offline, tapi online-nya nanti akan kita tempuh. Kita dengan marketplace, dengan startup nanti akan bekerja sama. Berarti ini sistemnya titip ya? Titip, ya. Titip barang di sini ya, titip gratis ya? Karena kalau ya difasilitasi ya. Kita berkomitmen kerjasama, mereka menitipkan barangnya, kemudian ada uang kita berikan ke mereka. Seperti itu. Juga termasuk membantu bagaimana masyarakat datang pemasaran. Ya gitu Pak Denis. Yang terakhir mungkin ada pesan Pak Denis buat masyarakat
Gerobokan supaya ikut bersama membangun dalam hal ini yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. Oh ya. Jadi intinya kesejahteraan masyarakat itu kan bisa diukur dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi: belanja pemerintah, investasi, daya beli masyarakat. Ya. Nah, kita ingin kontribusi dari masyarakat ini untuk menginvestasikan modalnya dalam bentuk usaha, ya, supaya mendukung bergeraknya ekonomi di Kabupaten Gerobokan ini. Termasuk belanja di daerah. Oh iya, iya. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia, menggunakan produk lokal, belanja di warung tetangga. Itu perputaran uangnya adalah di lingkungan kita. Dengan begitu, ekonomi daerah akan terpengaruh karena masyarakat akan mendapatkan sesuatu untuk daya belinya, membeli makanan, beras sehari-hari mereka, lauk sehari-harinya, dan kebutuhan yang lainnya. Ini pemerintah tidak bisa sendiri, harus ada partisipasi dari masyarakat secara umum. Begitu Pak Edi, selalu di hati. Mantap, mantap, mantap. Dan yang terakhir lagi ini, tolong ke Mas itu Pak Dani sampaikan juga untuk terus pantau channel Edi Selalu di Hati gitu. Oh ya, terus pantau channel Edi Selalu di Hati, like, subscribe, sukses terus untuk Edi Selalu di Hati. Oke, terima kasih. Terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.